Ibu tentu tahu bahwa banyak manfaat dari ASI. Kandungan ASI dilengkapi nutrisi yang seimbang untuk bayi. ASI juga lebih mudah dicerna dibanding susu formula untuk bayi. Antibodi dalam ASI tidak perlu diragukan lagi untuk meningkatkan sistem imun bayi. Selain itu, dengan menyusui, ibu akan terbantu untuk menurunkan berat badan setelah bayi lahir. Hanya saja, menyusui bisa jadi sangat menantang jika si kecil menolak untuk minum ASI. Jika ibu memutuskan untuk mencoba menyusui, yakinlah bahwa dengan sedikit kesabaran, perencanaan, dan trik, ibu tetap memiliki peluang untuk menyusui si kecil dengan sukses. Berikut ini trik agar bayi yang menolak minum ASI mau menyusui. Ini adalah hal penting, namun bisa dimaklumi bahwa tidak semudah itu untuk tenang dan santai pada situasi bayi yang menolak ASI. Sebelum menyusui, ambil 3 tarikan napas panjang dan pelan dengan mata tertutup. Bersandarlah ke kursi atau tempat tidur dan pastikan bahu rileks. Lakukan meditasi sejenak, putar musik favorit yang menenangkan beberapa menit sebelum menyusui. Tujuannya untuk mengendorkan otot yang tegang. Gendong bayi secara vertikal di dada dalam kontak kulit ke kulit. Ini supaya bayi semakin mengenali ibunya dari aroma dan suhu tubuh ibu. Saat bersantai bersama si kecil dalam kontak kulit, bernyanyilah dan berbicaralah dengan lembut kepada bayi. Hanya mendengarkan suara ibu yang menenangkan sudah membuat bayi rileks. Hal ini juga baik untuk ibu. Jangan pernah meremehkan kekuatan suara lembut ibu untuk membantu menenangkan situasi. Sementara dalam posisi skin to skin, ibu mungkin akan melihat bayi mulai menggelengkan kepalanya menuju ke payudara. Beberapa bayi akan langsung menempel pada payudara dan menyusu hanya dengan mengubah posisi menyusu, lalu biarkan bayi menggunakan naluri alaminya sendiri. Beberapa bayi mungkin akan menangis atau menjerit saat merasakan puting atau susu di bibirnya. Jika ini terjadi, kembalikan bayi ke posisi vertikal netral di dada ibu dan tenangkan ia dengan kata-kata yang lembut. Untuk beberapa bayi, mereka perlu merasa lebih baik di sekitar payudara terlebih dulu sebelum mereka dapat mulai menyusu ke payudara. Setiap kali bayi menolak, menangis atau menjerit, ubahlah posisi gendongan ke posisi netral atau posisi yang disukai bayi dan tenangkan bayi sebelum mencoba lagi. Jika ibu dan bayi sudah mencoba dengan cukup, namun tetap tidak berhasil, maka rileks dan berikan bayi ASI perah. Ingatlah bahwa selalu ada waktu berikutnya, proses ini sering kali membutuhkan waktu. Jika bayi masih sangat rewel saat berada di sekitar payudara, penting untuk merencanakan setidaknya 2-4 hari yang sangat tenang di rumah bersama. Batalkan semua rencana, karena bayi perlu berhubungan sangat dekat dengan ibu selama berjam-jam. Cobalah untuk jadikan diri ibu, kepompong, area di mana ibu bisa duduk, rileks, berbaring hampir sepanjang hari dengan bayi untuk kontak kulit. Ini mungkin bisa dilakukan di tempat tidur atau sofa. Intinya, bayi perlu merasa bahagia saat berada di sekitar payudara dan cara terbaik adalah dengan bersantai dengan bayi di samping payudara selama beberapa hari. Kebanyakan bayi pada akhirnya menjadi lebih tenang dan kemudian bisa belajar menyusu saat menyusu lagi. Cobalah untuk memegang dan meremas atau memijat payudara dengan lembut selama menyusui untuk membantu meningkatkan aliran ASI dan mendorong bayi tetap betah menyusu di payudara karena akan diberikan lebih banyak ASI. Pegang payudara dengan menangkup dan memijat payudara di antara ibu jari dan jari lainnya.
Letakkan tangan ibu cukup jauh di belakang areola agar tidak mengganggu gelembung. Jangan menekan payudara sehingga menimbulkan rasa sakit, dan hindari menggeser ibu jari atau jari lainnya di sepanjang payudara. Itulah yang perlu ibu ketahui mengenai trik jika bayi menolak minum ASI langsung dari payudara. Perlu ibu ketahui, proses ini mungkin memerlukan waktu. Untuk itu ibu harus sabar dan terus berusaha. Kelola stres dengan baik agar bayi selalu nyaman berada di sekitar ibu. Jika terjadi masalah lainnya terkait menyusui, ibu dapat menghubungi dokter.